terdengar teman, suaranya seperti motornya mau mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat YouTube, teman-temanku, saudaraku dimanapun berada. Kesempatan hari ini kami mendapatkan servisan Scoopy New dengan keluhan starternya tidak nyala dan motornya ngadat. Starter tidak berfungsi, tetapi untuk kelistrikan seperti klakson dan sen berfungsi dengan baik. Kita hidupkan dengan engkol, motornya nyala, tetapi ketika dipakai berjalan gasnya sering telat dan ngadat. Apakah penyebabnya? Akan kita cek satu persatu. Seperti biasa, bantu channel kami berkembang lebih baik lagi dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Untuk langkah awal, seperti biasa, kita tetap mengecek tegangan aki untuk memperbaiki dulu atau mencari penyebab dari motornya tidak bisa start. Tegangan aki ketika mesin mati ada di 12,5. Hidupkan, jengkol, gas, pengisian aki normal ada di angka 14,4. Nah, terdengar teman, suaranya seperti motornya mau mati. Jadi penyakitnya ada dua di motor ini. Pertama, kita tetap harus mengecek tegangan baterai, permasalahannya di mana sehingga tidak bisa start, dan permasalahan kedua kita akan mengecek di sistem injeksinya. Untuk letak soket DLC, soket untuk alat scan seperti biasa terletak di samping aki. Nanti kita juga akan membaca sejarah kerusakan dari motor ini. Seperti biasa, kita akan mengecek di sejarah kerusakan. Ayo. Kita akan membaca kode kerusakan. Sejarah kerusakannya terdapat permasalahan kode 521 sensor CKP atau pulser yang bermasalah. Berarti kita sudah mulai ada acuan. Bisa terjadi juga untuk kasus starter tidak nyala, bisa juga penyebabnya dari sensor CKP. Tapi kita juga akan mengecek item-item lain seperti di sini tampak juga tekanan full pumpnya sudah lemah. Untuk standarnya di 40 PSI, sedangkan di motor ini hanya ada di angka 20 PSI. Jadi kita akan sekaligus melakukan servis lengkap injeksi dengan membersihkan filter full pump atau menggantinya jika sudah tidak layak pakai, dan juga mengecek fungsi kotak. Sekaligus kita juga akan membersihkan throttle body, ultrasonic, injektor, dan mengecek busi dan saringan udara.
Hati-hati saat melepas full pump, harus dicari posisi yang tepat sehingga tidak menyebabkan patah pada saringan pompa bensin dan pelampung indikator bensin. Untuk urutan pelepasan dan pemasangan harap diperhatikan urutan kabelnya. Sini ada hitam, merah, hitam, merah. Untuk hitam yang pertama ini negatif rotak, merah ini positif rotak pompa bensin. Hitam yang nomor 3 ini dan merah nomor 4 ini menuju ke pelampung pompa bensin. Untuk rotak di tipe Honda-nya dia menggunakan rotak yang model panjang. Untuk filter full pumpnya, untuk Scoopy bentuknya seperti ini. Dan kita juga sekaligus mengganti karet o-ring untuk full pump supaya tidak terjadi rembes bensin setelah dibuka. Banyak karatan di tangkinya, jadi ketika menggantikan rotak dan saringan sebaiknya kita juga melakukan pengurasan tangki BBM. Sekaligus kita lakukan pembersihan pada throttle body dengan cara melepas terlebih dahulu sensor-sensornya, yaitu sensor langsam dan sensor TPS, supaya tidak mudah rusak apabila terkena cairan bensin dan cairan pembersih injektor. Untuk sensor-sensor pada throttle body motor Scoopy ada 2 sensor. Pertama, sensor IACP, Idle Air Control Valve. Ini berfungsi untuk mengatur langsam. Dan yang keduanya, sensor TPS atau Throttle Position Sensor. Yang kita pasang kembali throttle bodinya. Kemudian kita akan mengecek busi dan kop busi. Untuk busi standarnya biasanya menggunakan MR9E. Tapi kita juga bisa mengaplikasikan CPR9EA, karena untuk busi MR9C terkadang sering susah didapatkan dan banyak kita lakukan substitusi ke CPR9EA. Setelah kita lakukan penggantian rotak dan filter bensin, kita cek kembali apakah tekanan pompa bensinnya sudah normal. Oke, ada di 40 PSI, lebih kurang ada di 40 PSI. Berarti salah satu permasalahannya sudah ketemu. Selanjutnya kita akan kembali mengecek data scan sistem injeksi. Kita cek di bagian bukaan gas tertutup di 0,0 derajat. Kita coba buka gas pada bukaan penuh. Kita buka gas pada bukaan penuh, terjadi penurunan bukaan gas.
Berarti ada salah satu sensor yang error, yaitu sensor TPS, sensor yang mengatur bukaan gas. Pada posisi terbuka penuh terjadi penurunan derajat menjadi 26 derajat. Seharusnya ketika dibuka penuh angkanya cenderung naik dan tidak turun. Berarti kita juga akan melakukan penggantian sensor TPS. Tadi yang dibaca bukan gas tidak normal, bermasalah pada sensor TPS. Jadi akan kita ganti sensor TPS-nya dengan sensor yang baru. Kembali kita lakukan pembacaan data scan. Perhatikan pada sudut bukaan gas. Setelah dilakukan penggantian, pada saat gas kita buka penuh, sensor TPS berada di 76,5 derajat. Kita buka penuh. Berarti sensor TPS-nya sudah normal pembacaannya. Di motor ini juga kami temukan kejanggalan. Pada soket CKP dan kabelnya ini udah ada bagian yang pernah diisolasi dan mungkin ada sambungan. Akan kita cek terlebih dahulu sebelum kita membuka CKP dan spool. Setelah kita lakukan perbaikan di salah satu kabel CKP, kita lakukan penyolderan. Barulah kita tes kembali starternya. Oke, starternya menyala normal. Berarti permasalahannya pada motor ini, keluhan starter tidak menyala terdapat pada kabel CKP, dan keluhan untuk sistem injeksinya yang ngadat-ngadat tidak bertenaga terdapat pada kotak pompa bensinnya lemah, throttle body dan injektor yang kotor, dan juga diganti busi. Sekian dari kami, semoga bermanfaat bagi teman-teman dan sedulur-sedulur semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.